Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz ingin menghimbau terlebih dahulu sebelum Ustadz memulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak Ustadz dibaca kembali bukunya, dipahami kembali semua pelajaran yang telah Ustadz sampaikan, karena pada minggu depan kita akan melaksanakan MIT. Dan Ustadz berdoa semoga anak Ustadz semuanya diperlancar di dalam MIT-nya sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah, kita lanjut pembelajaran pada hari ini yang C pada halaman 31, yaitu Asmaul Husna yang Al-Muqaddim, yang artinya maha mendahulukan. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia berhak mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu semua. Allah adalah maha muqaddim. Allah adalah maha mendahulukan sesuatu. Kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan untuk mendahulukan sesuatu dan mengebelakangkan sesuatu, karena semuanya adalah kehendaknya Allah. Nahnu urid, kita semuanya berkehendak, tapi Allah fa'alun lima yurid, mengerjakan atau memperbuat apa yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu konsep awal. Mana dalilnya? Surat As-Saba ayat 30. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesuatu apapun. Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah, menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha menerapkan makna dari nama Allah Al-Muqaddim dengan membiasakan berlaku terpuji sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah menunda ingin sholat. Sholatlah di awal waktu. Jangan anak-anak Ustadz dah kelas 6 ini, dah anak kelas 6 sholat ditunda-tunda, bahkan sholat pun tidak. Masya Allah, jangan ya anak Ustadz ya. Sholatnya ditingkatkan kembali di awal waktu. Tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan. Jangan kerjanya main aja. Udah kelas 6, udah besar nih anak Ustadz nih, masih kerjanya main, lupa waktu. Masya Allah, jangan ya, jangan. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan orang lain. Coba lihat gambar di bawah, mengerjakan PR pada waktunya. Ustadz kasih tugas nih, paling lambat besok dikumpul, terakhir jam 12 siang. Jangan ditunda-tunda lagi, dikerjain, kirim secepatnya. Ini tidak, Ustadz kasih hari ini, dikirimnya minggu depan. Ustadz bilang Sabtu terakhir jam 12, dikirimnya hari Senin, dikirimnya hari Selasa. Itu tidak mencerminkan sifat muqaddim, kecuali ada alasan dan kendala yang tertentu ya. Mendahulukan membantu orang tua daripada bermain. Sebelum main layang-layang, sebelum main sama temennya, bantu ibunya dulu ya. Yang perempuan bantu ibunya cuci piring, bantu ibunya masak. Yang laki-laki bantu ibunya bersih-bersih rumah, atau bantu bapaknya ya, begitu. Ini tidak main aja, pulang sekolah main, di sekolah main. Masya Allah. Nama Allah yang keempat, Al-Baqi, artinya maha kekal. Tidak ada yang kekal kecuali hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal dan abadi. Kita semuanya pasti akan mati ya anak Ustaz semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya akan mati. Tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu kita tidak kekal, kita suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Kita akan berpindah dari alam dunia menjadi alam kubur, dari alam kubur kepada alam akhirat.
alam pembalasan dan sebagainya. Oleh daripada itu, kalau kita yakin dan sadar hanya Allah lah zat yang maha kekal, maka kita, anak-anak ustadz semuanya, pasti kita akan ingat kepada kematian. Kita pasti akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita pasti akan mencerminkan perilaku yang baik. Kita pasti mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kemudian hari. Dunia hanya sementara, akhirat kekal abadi. Kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi yaumul kiamat nanti. Ustadz, bekal apa yang paling baik untuk hari kiamat nanti? Tidak ada bekal yang lebih baik kecuali adalah takwa. Wa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling bagus untuk menghadapi kematian dan hari kiamat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa, Ustaz? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya dikeluarkan, kemudian baca Al-Qur'annya rajin, zikirnya rajin, salat dan sebagainya rajin. Bahkan kalau mampu dia naik haji. Itulah ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai salat ditinggalkan, puasanya bolong, zakat tidak dikeluarkan, Al-Qur'an ditelantarkan, zikir tidak pernah. Itu justru malah menjadi malapetaka buat kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena kata Allah, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat di dunia dan di akhirat, Allah akan balas dua-duanya. Di dunia akan Allah berikan kesempitan hatinya, Allah berikan serak rezeki dan sebagainya. Di akhirat Allah siksa dengan siksaan Allah yang maha pedih. Ustaz menghimbau kepada anak-anak Ustaz semuanya, marilah kita persiapkan diri kita baik-baik. Kita selalu ingat kepada kematian, sehingga kita mempersiapkan untuk di yaumul kiamat nanti, di hari yang tak pernah dinanti-nanti namun datangnya pasti, dan itu akan menjadi hari yang kekal dan abadi. Untuk tugas pada minggu hari ini, menjawab soal latihan yang E pada halaman 37 1 sampai 5. Saya ulangi, soal tugas pada hari ini adalah soal latihan yang E 1 sampai 5 pada halaman 37. Paling lambat dikirim besok siang jam 12. Setelah itu Ustadz akan tutup kembali grupnya untuk demi kenyamanan bersama. Ustadz kira cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan diamalkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.